kebun apel di tepi sungai Barito. Asam lakum, buahnya jatuh. Ini channel Gusti Marto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membahas materi kita akan dengar dulu. Ini ada kata mutiara dari salah satu matematika yang bernama S. Guder. Dia mengatakan bahwa inti dari pelajaran matematika adalah untuk tidak membuat yang sederhana menjadi rumit. Tetapi matematika itu adalah membuat yang rumit menjadi sederhana. Kita ambil contoh misalnya. Kita mau mengukur tingginya gunung. Rasa-rasanya sulit pekerjaan itu. Kita manjat dari bawah sampai ke atas atau dari dasarnya ke atas. Nah, itu agak sulit. Tapi kalau dengan menggunakan ilmu matematika, kita tidak perlu manjat gunung itu. Tapi dengan hanya menggunakan kesebangunan atau dengan menggunakan trigonometri, kita hanya berada satu tempat saja. Kita ukur dengan ilmu-ilmu matematika sehingga gunung itu langsung dapat kita tahu berapa tingginya. Nah, itu salah satu contoh penggunaan matematika. Lalu ada lagi kata mutiara bahwa hal-hal yang ada di dunia ini tidak dapat kita ketahui tanpa dengan ilmu matematika. Jadi belajar matematika itu sangatlah penting. Baik, materi belajar kita pada hari ini yaitu sebelumnya akan kita bawakan pantun belajar kita hari ini, yaitu jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa berkacamata. Jadi anak suka belajar, semoga tercapai cita-cita. Kemudian materi kita hari ini, kita dengarkan dulu bunyi pantunnya apa materi kita pada hari ini ya. Bunyi pantunnya adalah sebagai berikut. Ikan teri beli di pekan, dimakan dengan nasi hangat. Ada materi namanya persamaan. Persamaannya bilangan berpangkat. Nah, demikianlah beberapa buah pantun dan beberapa kata mutiara untuk kita mempelajari materi yaitu persamaan bilangan berpangkat. Mari kita ikuti materi sebagai berikut. Pembahasan kita pada kesempatan ini yaitu membahas tentang persamaan bilangan berpangkat. Persamaan bilangan berpangkat adalah persamaan yang bilangan pokok atau pangkatnya memuat suatu variabel. Kita ambil contoh, 2 pangkat 2x kurang 1 sama dengan 2 pangkat 3. Di sini kalau kita amati variabelnya yaitu ada di pangkat, sementara pokoknya tidak ada variabel. Sudah memenuhi syarat batasan dari bilangan berpangkat. Sekarang kita akan mencoba menentukan himpunan penyelesaian persamaan bilangan berpangkat. Kita selesaikan contoh yang tadi, yaitu 2 pangkat 2x dikurang 1 sama dengan 2 pangkat 3. Nah, di sini kita sudah bisa langsung mengerjakan karena bilangan pokoknya sudah sama. Tinggal kita coret bilangan pokok di sebelah kiri dan kita coret juga bilangan pokok yang di sebelah kanan. Sehingga kita peroleh pada barisan berikutnya adalah kita tinggal menulis pangkatnya saja. 2x kurang 1 sama dengan 3. Nah, ini pangkatnya menjadi sebuah persamaan. Langkah berikutnya adalah kita lihat di sini masih belum berubah.
Tapi kita lihat bilangan di sebelah kiri ini ada negatif 1. Maka supaya dia menjadi 0, kita tambah dengan 1. Demikian juga yang sebelah kanan, kita tambah dengan 1. Ya. Tambah 1, tambah 1. Ya. Kemudian hasilnya adalah 2x sama dengan dikurang 0 sama dengan 3 tambah 1 dapat 4. Selanjutnya 2x dikurang 0 dapat 2x sama dengan 4. Kemudian kedua ruas ini kita bagi dengan koefisien x ini, yaitu 2. Yaitu 2x dibagi 2 dapat x, kemudian 4 dibagi 2 dapat 2. Sehingga kita peroleh himpunan penyelesaian dari persamaan tadi, yaitu x sama dengan 2. Kemudian contoh yang kedua, yaitu 2 pangkat x plus 3 sama dengan 16. Kita tulis soalnya dulu. Nah, kita amati di sini bilangan pokoknya di sebelah kiri 2, di sebelah kanan belum ada bilangan pokoknya, tapi dalam bentuk bilangan biasa. Ya. Kita ubah menjadi bentuk bilangan berpangkat. Nah, yang kiri tetap, yang sebelah kanan kita ubah. Pokoknya 2, lalu pangkatnya yaitu 4. Karena 2 pangkat 4 hasilnya ada 16. Kemudian kita coret bilangan pokoknya ini karena sudah sama. Ya, kita usahakan selalu sama ya, baru bisa kita coret. Kalau belum sama jangan dicoret. Nah ya, 2 kita coret, 2 sebelah kanan juga kita coret. Sehingga kita perolehlah pangkatnya saja, yaitu x tambah 3 sama dengan 4. Kemudian baris berikutnya adalah, nah ini tetap sama kita tulis, namun kita tambah bilangan di sini dengan negatif 3 karena di sini positif 3. Demikian juga di sebelah kanan kita beri negatif 3. Ya. Kita peroleh ya. Kemudian hasilnya adalah x ditambah 3 dikurang 3 0, kemudian sama dengan 4 dikurang 3 dapat 1. Kemudian x tambah 0 dapat x, kemudian sama dengan 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan 1. Kemudian contoh yang ketiga, yaitu 27 pangkat x plus 1/3 sama dengan 3 pangkat 7. Kemudian kita lihat dulu, bilangan pokoknya di sini 27, di sini 3, tidak sama. Kita usahakan sama di sebelah kiri ini, dengan membuat bilangan berpangkat yang pokoknya adalah 3. Nah, 27 berubah menjadi 3 pangkat 3. 3 kali 3 kali 3 hasilnya 27. Sebelah kanan tetap. Kemudian langkah berikutnya yaitu kita mengalihkan pangkat 3 ini dengan pangkatnya. Ya. Bilangan berpangkat dipangkatkan kembali, dikalikan ya. Yaitu menjadi 3 pangkat, nah 3 dikali x, 3x. 3 dikali 1, 3. Kemudian ini per 3 tetap sama dengan 3 pangkat 7. Nah, sudah sama. Bilangan pokok sebelah kiri 3, di sebelah kanan juga 3. Tinggal kita coret. Ya. Nah, sehingga kita perolehlah persamaan yang diperoleh dari pangkat tadi. 3 dibagi 3 dapat 1. Kemudian di sini 7. Jadi pangkat dari bilangan berpangkat tadi ini adalah berupa persamaan yang baru. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini masih belum berubah. Ingat, ini positif 1, berarti kita kurangi dengan 1 di sebelah kiri. Di sebelah kanan juga kita kurangi dengan 1. Ya. Kemudian hasilnya adalah 3x ditambah 1 dikurang 1, 0. Kemudian sama dengan 7 dikurang 1 dapat 6. Kemudian berikutnya 3x ditambah 0 dapat 3x sama dengan dapat 6. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan koefisien x yaitu 3. Ya. Sehingga 3x dibagi 3 dapat x, kemudian 6 dibagi 3 dapat 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan 2.
Kemudian yang nomor 4. Nah, ini bilangan yang berbentuk dalam akar ya. Ini ada 2 buah akar, yaitu akar pangkat 3 dikali akar pangkat 2 sini ya sebenarnya, tapi tidak ditulis, dari X sama dengan 2. Nah, kita coba ubah bentuk akar ya ini nanti ke dalam bentuk bilangan berpangkat pecahan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, ini kita hilangkan dulu, kita operasikan akar pangkat 3 dikali akar pangkat 2 dari X. Maka yang kita kalikan pangkat akarnya. Di sini 3, di sini 2. Berarti 3 dikali 2 dapat 6. Kemudian di sini ada 1 sebenarnya ini. Tak ditulis 1 kali X. X jadinya. Kemudian sama dengan ruas kanan yaitu 2. Sekarang masih ada akarnya. Kita akan merubah bentuk akar ini ke dalam bentuk bilangan berpangkat pecahan. Ingat, ini kita ubah menjadi X pangkat 1/6. 1 ini adalah sini, X pangkat 1. Memang tidak ditulis di sininya. Kemudian penyebutnya yaitu 6, yaitu pangkat dari akar. Jadi akarnya sudah hilang, berubah menjadi bentuk pecahan. Kemudian sama dengan 2 tetap. Setelah itu langkah berikutnya, nah kita lihat, kita tulis dulu soalnya yang seperti di atas. Kita kedua ruas dipangkatkan dengan 6. Nah ya, mengapa kita pakai 6? Karena di sini penyebutnya 6 ya. Kalau 7 kita pangkatkan dengan 7 sesuai dengan penyebutnya. Nah, jadi sini pangkat 6, kedua ruas ya, harus pangkatkan 6 supaya dia tetap berimbang, tidak berubah nilainya. Setelah itu baru kita operasionalkan yang sebelah kiri ini, yaitu X pangkat 1/6 dipangkatkan 6, berarti pangkat kali pangkat, yang dikalikan ya. Sehingga kita peroleh X yaitu 1 kali 6, 6/6, berarti 6/6 dapat 1. Ya. Kemudian di sebelah kanan masih belum berubah, 2 pangkat 6. Kemudian X pangkat 1 hasilnya adalah tetap X. Ya, berapapun bilangan dipangkatkan 1 sama dengan bilangan itu sendiri. Sama dengan 2 pangkat 6 adalah 64. Nah, demikian himpunan penyelesaiannya adalah menjadi X sama dengan 64. Demikian materi kita hari ini. Sekarang silakan kalian mengerjakan soal berikut. Selamat mengerjakan.